Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chapter 3 ini kita akan berbicara tentang cyber security, yaitu dari ancaman, kerentanan, dan serangan. Di sini ada section dan objektifnya. Pertama, kita akan bahas tentang malware dan malicious codes, yaitu tentang perbedaan tipe-tipe malware dan malicious code. Yang kedua, description, yaitu mendeskripsikan tentang teknik dan prosedur yang digunakan oleh cyber kriminal, atau contohnya tentang kriminal yang ada pada cyber. Yang terakhir ada attack, yaitu tentang perbedaan metode yang digunakan di social engineering, perbedaan tipe dari cyber attack-nya. Nanti kita langsung membahasnya di slide selanjutnya. Nah, pertama kita akan bahas tentang malware dan malicious code. Nah, tipe malware. Cyber kriminal menarget user terakhir and device through the installation of malware. Yaitu untuk tipe malware, pertama ada virus. Virus adalah is malicious executable could attach to another executable file such as legitimate program. Most virus require end user invitation and can activate at specific time or date. Virus ini untuk di jaringan itu sangat berbahaya. Jadi virus ini harus dihindari. Kedua ada worm, yaitu worm adalah malicious code yang menduplikat atau mereplikasi sebuah kerentanan di jaringan. Worm biasanya menurunkan jaringan dari kecepatannya sampai dan lain-lain itu pada jaringan itu diturunkan atau di slow down, di mana virus request as host program turan, di mana virus itu diminta untuk host dari program itu untuk berjalan, promnya juga berjalan dengan sendirinya. Daripada itu, infeksinya prom itu tidak panjang, tapi itu sangat berbahaya. Yang terakhir ada Trojan horse. Trojan horse is malware that carries out malicious operation under guise of desired operation, such as playing online game. This malicious code exploit the privilege of the user that runs a Trojan horse is diverse. Berbeda dari virus, karena Trojan ini binds its life to non-executable files such as image file, audio files, or games. Jadi Trojan ini contohnya kebanyakan di permainan yang menggunakan online. Jadi kita harus berhati-hati digunakan online game. Oke. Selanjutnya untuk tipe malware selanjutnya ada logic bomb. Logic bomb is malicious program that user trigger to awaken the malicious code. For example, triggers to can be dates, bisa dari tanggal, waktu, dan program-program yang berjalan, ataupun menghapus user akun. The logic bomb remains inactive until the trigger event itu terjadi. Ketika diaktifasi, maka logic bomb akan mengimplementasikan malicious code-nya itu yang ada pada komputer tersebut. Selanjutnya ada ransomware. Ransomware holds a computer system. Ransomware itu diletakkan di komputer sistem atau di data yang ada pada komputer. Target yang akan buat adalah payment. Ransomware biasa menggunakan enkripsi data yang ada pada komputer dengan kunci yang tidak diketahui oleh user tersebut. Nah, selanjutnya ada
backdoors and rootkits. Backdoor or rootkit refers to program or masukkan program atau kode yang masukkan ke dalam yang masukkan oleh kriminal yang mengkompromikan sebuah sistem, yang mengacak-acak sistem. The backdoor bypass the normal authentication user to access system. Rootkit memodifikasi operating system untuk memasukkan backdoor. Penyerang lalu menggunakan backdoor untuk mengakses remote komputer, mengontrol semua komputer itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk email and browser attacks itu ada dua, ada spam and spyware. Email itu service yang universal yang digunakan oleh orang banyak di dunia. Salah satu service yang paling populer atau pelayanan paling populer, email menjadi kerentanan yang paling major, itu paling tinggi untuk user dan organisasi. Untuk serangannya ada spam biasanya seperti email sampah yang isinya itu biasanya advertising, dan spam juga bisa mengirimkan link-link berbahaya dari cyber kriminal itu. Bisa juga malware atau virus-virus ataupun deceptive konten yang berbahaya. Untuk selanjutnya ada spyware. Spyware adalah software yang diaktifkan oleh seorang kriminal untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh user di komputer tersebut. Spyware biasanya memasukkan tracking activity atau sejenis catatan aktivitas yang dilakukan oleh user, cache through collection, dan data capture yang diambil oleh spyware itu, oleh software yang diletakkan dalam komputer tersebut. And overcome security measure, spyware often modifies security setting. Spyware ini sering memodifikasi security atau keamanan yang ada pada komputer tersebut. Selanjutnya ada adware. Adware tipikalnya menampilkan pengumuman pop-up di atas untuk menjadi semua authors to generate revenue for each author. The malware bisa menganalisis kesukaan user yang di tracking atau dicatat oleh mencatat website yang telah dikunjungin. Itu bisa dance dan pop-up advertising vendor studies. Biasanya kalau adware ini biasanya memunculkan iklan di samping kanan air bawah jika kita mengakses website-website yang ada iklannya. Itu bisa muncul di sini. Scareware process to research to take a specific action based on fire. Scareware forgets pop-up Windows that resemble operating system dialog Windows. Scareware ini hampir dengan adware, yaitu pop-up di Windows untuk mengotak-atik operating system tersebut. Saja ada phishing. Phishing is form fraud, cyber criminal. Selanjutnya ada phishing. Phishing is form of fraud, cyber criminal use email, instant messaging or other social media to try to gather information such as login, credential, account
information. Phishing ini adalah kadang kita dikirimin email atau pesan singkat ataupun sosial media kita kadang dikirimin sesuatu yang kita curigai bahwa itu akun phishing yang akan bisa mengambil akun kita untuk login. Contohnya seperti kita nanti kita klik, data kita akan diambil oleh yang phishing tadi, dan maka kita akan kehilangan data kita akan diotak-atik oleh kriminal tersebut. Selanjutnya ada spear phishing. Spear phishing is highly targeted phishing attack. While phishing and spear phishing both use email to reach the victim, spear phishing send customer email to a specific person. Spear phishing ini lebih dari phishing yang sebelumnya. Spear phishing ini target serangannya itu tinggi, dia bisa menggunakan use email untuk meraih celah. Maka spear phishing ini mengirimkan email yang telah dikustomisasi ke seseorang yang spesifik, yang salah satu orang yang akan menjadi targetnya gitu. Itu phishing. Dan phishing ada spear phishing, maka di sini ada phishing. Phishing is phishing using voice communication technology. Phishing ini menggunakan teknologi komunikasi suara. Kriminal akan smooth call from registrars using for IP atau VoIP teknologi. Victim also menerima yang diserang kan menerima pesan suara yang akan digunakan, akan menyerang email kita nanti, atau yang akan selanjutnya ada farming. Farming adalah impersonation atau menyamakan website yang yang legitimate, yang akan save user into entering their credential, yaitu akan masuk ke dalam user tersebut yang akan masukkan sebuah ancaman atau credential. Atau untuk whaling adalah phishing attack yang menarget high profile target, yang menarget profil yang tinggi. Biasanya ini akan menyerang sebuah organisasi, contohnya senior eksekutif yang diserang. Tuh, contohnya. Nah, sini ada selanjutnya ada plugin. Plugin adalah the Flash and Shockwave plugin from Adobe, enable to develop of interesting graphic and cartoon animation that greatly enhance the look and feel the web page. Plugin display the content information. Untuk plugin ini yaitu Flash cepat dan Shockwave plugin dari Adobe yang diizinkan developernya, pengembangannya yang grafiknya itu menarik dan animasi kartunnya yang great, bagus, yang terlihat dan terasa di webpage tersebut. Untuk selanjutnya ada SEO positioning, yaitu search engine Google work by ranking page and presenting relevant result based on user search queries. SEO positioning adalah search engine seperti Google yang bekerja oleh ranking page urutan page dan presentingnya relevan yang user cari-cari di search engine tersebut.
selanjutnya ada browse hijacker. Untuk browse hijacker adalah malware yang alters a computer browsing setting to redirect user to website paid for by cyber criminal customer. Browser hijacker bisa usually install without the user permission and is usually per drive by download. Yaitu untuk ini browser hijacker adalah dia menginstalkan sebuah aplikasi ataupun yang lainnya tanpa seizin dari user yang mengotak-atik dari komputer tersebut. Browser hijacker ini adalah dia menginstalkan aplikasi di komputer kita dan kita tidak tahu bahwa browser hijacker telah menginstalkan aplikasi tersebut tanpa seizin kita gitu. Selanjutnya untuk 3.2 yaitu tentang deception. Deception ini adalah penipuan. Contoh-contoh penipuan yaitu ada social engineering, ada pretexting, ada something for something. Nah, pertama ada social engineering. Social engineering ada completely non-technical means for criminal to gather information on target. Social engineering is that attempts untuk menyerang target akan serang, itu untuk manipulasi ke dalam action yang ditampilkan atau divulging confidential information. Social engineers often rely on people willingness to be helpful, yaitu biasanya meyakinkan seseorang itu kan membantu, tapi biasanya itu adalah sebuah also prey people on weakness, kelemahan seseorang. These are some types social engineering attack. Social engineering attack contohnya adalah pretexting. This is when attacker calls an individual and lies to them in attempt to gain access to private data. An example involves an attacker who pretends to need personal financial data in order to confirm the identity of the recipient. Pretexting ini adalah ketika seorang penyerang memanggil seorang yang individual sendiri dan lies untuk meninggalkan mereka di semua tempat. ATM itu untuk mencoba mengakses privilege data, yaitu hak data yang istimewa. Itu contohnya seorang penyerang yang pretends membutuhkan personal atau data personal atau finansial in order untuk mengkonfirmasi identitas dari penerima. Terus something for something atau quid pro quo ini adalah ketika seorang penyerang request atau meminta informasi pribadi dari sebuah party, something like gift. Ketika mereka minta sesuatu, maka dia akan memberikan sesuatu juga. Types of deception di sini ada shoulder stuffing and dumpster diving, ada impersonation and hoaxes, piggybacking and tailgating, ada online, email and web-based trickery. Untuk yang pertama, picking refresh itu mengacu untuk menaikkan PIN, mengakses kode atau credit card number, so penyerang bisa
menutup serang victim kriminal atau penyerang bisa menggunakan binokular atau menutup kamera untuk mencuri data tersebut. Untuk impersonation and hoaxes, impersonation adalah action pretending berpura-pura untuk jadi seorang. Contohnya penerima telepon akan scam atau menyalin target expire. Seorang kriminal akan posing as an IRS employee, menceritakan penyerang bahwa mereka out money to the IRS, bahwa mereka akan out the money to IRS. Ya. Ada selanjutnya ada piggybacking and tailgating. Piggybacking occurs ketika criminal tags along with authorized person to gain entry into secure location or a restricted area. Tailgating is another term that describes same practice. Itu kriminal akan melihat lokasi keamanannya atau area-area yang restricted. Itu area yang terbatas. Untuk tailgating itu kan daripada term dia akan mendeskripsikan praktik yang sama. Selanjutnya ada online, email, and web-based trickery. Forwarding hoax email and other jokes atau jokes, funny movies, and non-work related email what company. Extable use police and result and disciplinary action. Serangan ini banyak sekarang terjadi. Email yang hoax atau yang penipuan, jokes yang tidak tidak relevan. Adapun film-film yang lucu dan email-email yang tidak relate, non-work, yang tidak bekerja relate emailnya itu. Non-work related emails, email yang tidak bekerja. Tuh. Itu contohnya dari web-based trickery. Ketika ada attack, serangan di sini ada denial service DOS atau service tax, ada DOS tax. Tipe serangan jaringan ini adalah salah satu contoh serangan jaringan pada jaringan. DOS tax ini meresult some network interruption of network service to user device or application. Those attacks are major risks because they can usually enter application and cause significant loss. Ini adalah majornya adalah serangan paling tinggi resikonya karena mereka bisa dengan mudah menginterupsi mengganggu komunikasi dan significant loss of time and money. Serangan relatifnya sangat mudah untuk dikonduk. Sangat mudah untuk diadakan. Biasanya even by unescalated attacker akan tidak kill. Look, selanjutnya ada sniffing. Sniffing ini adalah hampir sama eavesdropping on someone. So when attackers all walk traffic as fast stroke their NC, independent of whether or not the traffic addressed to them or not. Criminal accomplish network sniffing with software application, hardware device, and combination of the two. Sniffing ini mengendus
yaitu mengendus keamanan jaringan yang pada komputer tersebut. Itu biasanya dia mengendus software application, hardware device, or combination of the two. Spoofing is an impersonation attack and ini untuk kerugiannya dari of trust relationship between dua sistem. Ini akan merugikan hubungan antara dua sistem. Jika dua sistem menerima authentication accomplished by each other, seorang individual atau seorang sendiri login ke dalam satu sistem, baik itu authentication process itu kan to either system, not go, tidak bisa pergi ke through and authentication process again to access to other system. Itu tidak bisa mengautentikasi untuk mengakses sistem yang lainnya. Tipe-tipe cyber attack yaitu adalah man in middle. A criminal perform a man in middle. Kriminal itu perform atau menampilkan seseorang di antara penyerang oleh intercepting communication. Intercept mencegat komunikasi antara komputer yang dicuri, yang untuk mencuri information, dia crossing itu berarti crossing dan crossing persimpangan jaring-jaringan. Kriminal biasanya memilih untuk memanipulasi pesan-pesan dan relay false information karena kan false, tidak meyakinkan information antara host sejak host unaware that location to message occurs. MITM biasanya mengizinkan kriminal untuk mengambil kontrol melebihi seorang device tanpa user tahu. Selanjutnya adalah zero tag adalah biasanya refers to a zero day threat. Komputer yang diserang akan mencoba untuk mengeksploitasi kerentanan software yang tidak diketahui atau tidak ditutup oleh software vendor atau software pengembangnya. Tuh, untuk zero day attacks. Untuk keyboard logging is software program that record or log the keystroke of the user system. Biasanya ini keyboard logging ketika kita menginstalkan seorang kriminal menginstalkan software program ini, ketika kita mengetik apapun itu maka akan terekam dan itu akan terlihat oleh kriminal tersebut bahwa kita mengakses apapun itu. Contohnya kita akan login email, kita masukkan email, kita memasukkan password, itu akan terlihat oleh kriminal tersebut atau cyber kriminal tersebut. Oke. Wireless and mobile text itu adalah ada greyware dan smashing. Greyware include application that behave in annoying to manner. Greyware tidak bisa mempunyai recognizable malware within, but it still may pose to the user. Tapi itu masih berbahaya untuk seorang user. Greyware menjadi masalah di area keamanan
mobile dengan popularity dari smartphone yang ada. Untuk selanjutnya ada smashing, is short for SMS phishing. Is user source message service SMS to send, mengirimkan teks pesan yang fake atau yang bohong atau palsu. Kriminal akan mengelabui user ke dalam untuk mengunjungi sebuah website atau calling ke number. Penyerang akan mensuspend tersebut untuk mendapatkan informasi seperti credit card information. Kunjungi sebuah website, biasanya reset user. Bisa user tersebut mendownload malware yang telah diinfeksi di dalam device tersebut. Malware tersebut telah dimasukkan dalam device tersebut yang didownload oleh user tersebut gitu. Di sini untuk wireless dan mobile text ada rogue access point, RF jamming, ada blue jacking and blue snarfing. Rogue access point yaitu access point wireless yang diinstal oleh keamanan jaringan tanpa mengeksplisit authorization-nya. Jadi ini bisa ancaman. Untuk RF jamming yaitu wireless signal are susceptible to electromagnetic interference, radio frequency interference, and may susceptible strike to erroneous frequency. RF jamming ini akan mendisrupt transmission sebuah radio atau stasiun satelit yang sinyalnya tidak bisa diraih oleh stasiun penerimanya. Selanjutnya ada blue jacking dan blue snarfing. Blue jacking adalah serangan yang digunakan untuk mengirim unauthorized message yang tidak diketahui untuk Bluetooth device. Untuk blue snarfing, seorang penyerang akan mengcopy informasi file. Mengcopy informasi korban dari device dia. Informasi ini bisa dimasukkan dalam email dan kontak listnya dia. Nah, ada web dan WPA attach. Wide Equivalent Privacy Web. Ini biasanya web ini akan menggunakan kunci untuk encryption-nya. Saja di sini tidak ada provision untuk kunci manajemen dengan web, so number people sharing will continue grow. Selanjutnya adalah WP protected access dan WPA came out improved protocol to replace web, yaitu duplikasi dari web. WPA itu tidak mempunyai encryption sama masalah encryption sama karena sebuah penyerang tidak bisa merecovery kunci oleh observing traffic. Untuk IP2 ini is susceptible to attack because cybercriminal can analyze the packet going bit access point and IP2 ini susceptible karena cyberkriminal bisa menganalisis paket-paket yang datang antara access point dan regular user.
Yang kedua, cyberkriminal bisa menggunakan sniffer dan lalu run atau menjalankan serangan-serangan offline di passphrase. Defending against wireless and mobile device attack. There are several types to defend against wireless and mobile device attacks. Most VLAN, produk dari WLAN menggunakan default setting. Kekurangan dari basic wireless security versus contohnya authentication dan encryption-nya diganti dengan default configuration setting. Yang kedua, restrict access point placement with network by placing this device at the wall is shown di DMC which contain other device email and their server. Yang ketiga, WLAN, tools dari WLAN seperti NetSaber bisa di discover Rogue X-Point or Windows Workstation. Pengembangan Polish untuk alamat itu membutuhkan ketika we need to connect to internet while visiting. For authorized employer, we utilize a remote access virtual network VPN for WLAN access. Itu bisa menggunakan sebuah remote access virtual private VPN for WLAN. Itu bisa menggunakan VPN untuk defending ya, untuk pertahanannya. Application tag yaitu ada cross-site scripting SS, code injection text, buffer overflow, dan remote code execution, ActiveX control in Java. Defending against application tag yaitu pertama ditulis, yaitu menggunakan untuk sebuah application tag itu ditulis kode yang solid sehingga pertahanan kuat. Regardless of language used of source input programming practice it to trace all input from outside a function. Validasi semua masukan jika mereka mempunyai musuh. Jaga semua software yang dimasukkan ke dalam operating system dan aplikasi di update jika itu, dan jangan mengizinkan update yang tidak promise itu. Dan jangan izinkan update yang cepat. Jangan izinkan semua program data secara otomatis. Jadi itu sangat verilize, selalu dipilih manual update optionnya. Chapter yang terakhir itu summary atau ringkasan dari pembelajaran tadi sebelumnya seperti ini. Ini tentang chapter ini tentang varian dari cyber security attack yang cyber criminal launch yang digunakan. Di chapter menjelaskan tentang threat untuk di keancaman malware mascot. Chapter tentang tipe-tipe dari deception yang ada pada social engineering, menjelaskan tipe-tipe attack yang antara wire dan wirelessnya bawa apres. Finalis akhirnya chapter ini tentang kerentanan yang ditampilkan oleh aplikasi penyerang. Dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.